alasannya ada kepentingan pribadi, tapi nggak taunya dia itu perempuan kan. Pinter banget ya kalian itu menyembunyikan hubungan kalian. Oh, dia? Iya. Iya, dia memang adalah wanitaku. Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Aduh, yang betul main sulingnya. Aku belajar. Aku belajar. Aku itu lagi tiduran. Aku itu lagi istirahat. Sama kamu diganggu dengan suara suling kamu yang gak jelas ini. Aku jadi kebangun. Gak fokus tidur aku. Aku udah bilang sama kamu, jangan rame-rame. Kalau aku mimpi, bangunin aku. Aku gak mau kalau mimpi. Kalau aku mimpi, aku bisa marah-marah. Iya, aku tahu. Daripada aku diam sendirian di sini, gak ngapa-ngapain, tidur aku gak bisa. Karena aku 7 hari 7 malam itu gak bisa tidur sekarang. Es kopi nih. Tahu aja. Waduh. Tuh, Empok Lela. Kenapa? Es kopinya tuh mantep. Mantap banget ya. Bikin aku tuh melekan banget. Melek banget. Aduh. Di. Apa? Aku mau ngomong serius sama kamu, Di. Gini, Di. Tebu ini kan sudah ditebang. Ya. Iya. Istilahnya tebu ini sudah laku dijual. Iya kan? Bener. Jadi gini, Di. Aku pinjem dulu uang tebu kamu. Bulan depan aku pasti bakalan ganti, Di. Kan tebu aku masih belum aku tebang, Di. Udah habis, Rom. Udah habis. Di. Gak usah pelit-pelit, Di, sama aku, Di. Aku ini temen kamu, Di. Kalau semisal aku ini pinjem, aku pasti bayar. Mana pernah aku nggak pernah bayar sama kamu. Soalnya gini, Di. Tebu aku kan masih belum aku tebang. Ya. Sawah aku masih belum aku pupuk. Jadi uang yang aku pinjam sama kamu, aku mau jadikan pupuk dulu, Di. Enak aja. Daripada kamu minjam uang sama aku, sawah kamu jual terhadap aku. Biar aku beli tuh. Enak aja. Sawah kamu kan kecil. Itu warisan dari ibu aku, dari bapak aku. Itu harus dijaga dengan baik, jangan dijual-jual. Lebih baik jual, Rom, daripada gak pegang uang. Ya udah, sawah contohnya aku nih. Sawah yang di sana tuh punya aku tuh 1 hektar dijual. Alah, udahlah. Main lagi sulingnya, tapi main sulingnya yang asik, yang enak, dan yang bisa bikin aku nyenyak tidurnya. Oke? Iya. Tapi jangan dipukul lagi ya. Enggak. Sakit. Aduh, Di. Apa, Rom? Si Ferry kan sudah mau pulang, Di. Dia itu minta jemput sama kita. Dan semalam dia telepon itu sudah ada di bandara. Gimana sih kamu, Rom? Jadi orang pelupa banget. Bodoh kamu ya? Bodoh. Aku itu cuman pelupa, bukan aku bodoh. Aku masih tahu hitung-hitungan. Aku masih tahu aja uang. Kalau begini gimana caranya kita jemput? Kalau semisal Ferry udah di rumahnya tuh gimana? Bisa-bisa kita yang dimarahin. Ya udah berangkat sekarang, Di. Kamu masih ngajak debat aja sama aku, kamu. Aku bukan ngajak debat, tapi aku cuma ngingetin kamu. Cepetan ayo. Lagian kan semalam aku udah bilang sama kamu kalau si Ferry itu mau udah pulang. Kenapa kamu nggak ngingetin aku? Tadi malam kamu cuma bilang tuh Ferry mau pulang, nggak tahu kapan. Ayo jalan. Masa iya ya? Capek banget jalan kaki.
Ini jembatan kayaknya baru deh. Soalnya dulu sebelum aku pergi nggak ada tuh jembatan bagus sekokoh ini. Dulunya sih jembatan kayu, tapi dengan dibangunnya jembatan ini, pasti perekonomian di kampung kita itu bakalan maju. Pastinya. Soalnya kan udah kokoh kayak gitu, jadi enak orang kalau mau lewat. Tapi ngomong-ngomong, aku nggak ada gunanya nih nelpon tadi malam untuk suruh jemput. Buktinya aku udah hampir berapa jam ya aku nunggu di jalan. Nggak ada jemputan untuk aku. Dan hapusnya lagi, HP ku lupa aku charger, jadi baterainya lowbat. Nggak bisa nelpon siapa-siapa deh. Ya terpaksa jalan kaki sejauh ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku udah pulang. Dan juga apa kabarnya dia ya? Pasti dia sekarang tambah cantik. Semoga aja kedatangan aku ini masih belum terlambat untuk meminang dia. Dia mau menerima aku, tapi dia pasti akan kaget. Apa dia lihat? Apa mata kamu dia lihat? Iri, hah? Kapan pulang kamu? Kapan pulang, Fer? Punya telinga itu dipakai, ada orang ngomong tolong hargai. Udah tahu aku baru pulang, masih pakai nanya lagi. Kenapa pulang? Hah? Di kota kan jahat. Aku kira kamu betah sampai tua. Hah? Emang aku betah di kota? Ngapain pulang? Ya ini tanah kelahiran aku. Emang nggak boleh aku pulang? Fer. Orang kalau udah betah, meskipun tanah kelahiran itu sudah lupa. Demi uang, demi harta, dan kehormatan. Aku bukan orang seperti kamu yang berpikiran seperti itu. Dan juga ya, aku nggak habis pikir sama kamu. Kenapa? Umurmu itu bertambah tua. Tapi pikiran dan pola pikir kamu itu seperti anak kecil. Bukan seperti anak kecil. Karena aku gila harta dan aku bisa membeli apa yang aku mau. Jadi aku ngomong itu terserah aku, sesuka hati aku. Kalau kamu gak terima, silahkan. Mau apa kamu? Hah? Aku tantang sekarang. Orang kampung sok-sokan bilangnya gila harta. Kerja dong kalau kamu mau gila harta. Merantau kau di luar kota. Jangan cuma mau memanfaatkan kekayaan orang tua kamu. Fer, aku itu sudah ditakdirkan jadi seorang anak orang kaya. Ngapain harus kerja ketika uang itu sudah berkecukupan? Bukan cuma berkecukupan, tapi kelebihan banyak uang. Bodoh kamu. Udahlah Fer, kalau kamu memang gak mampu, kalau kamu udah tidak betah di kota, tinggal di sini. Aku bakal memanfaatkan diri kamu menjadi pembantu aku. Mimpi kamu mau menjadikan aku pembantu kamu. Kamu aja nggak bisa berdiri di kakimu sendiri. Mau menjadikan aku pembantu. Belajar berdiri dulu. Gak usah pegang-pegang. Kamu kira aku masih anak kecil, yang tidak bisa berdiri? Kamu masih belum sadar ya? Kalau kamu itu masih berdiri di atas kaki ayah kamu, bukan diri kamu sendiri. Ayahku itu kepala dusun di sini. Jadi kamu jangan main-main. Mentang-mentang jadi kasun, jadi seenaknya ya. Iya. Yang kasun itu ayah kamu, bukan diri kamu. Setidaknya darahnya itu masih menyatu, Fer. Aku tidak bisa lahir di sini tanpa ayahku, tanpa ibuku. Ibu tidak bisa melahirkanku tanpa ayahku. Semua saling membutuhkan. Tapi kok beda ya? Om, mau kemana Om? Oh, lanjut Om. Tuh, banyak orang yang menyapa terhadap aku. Itu karena pamor ayah kamu, bukan diri kamu. Kalau kamu sih apa? Cuma kotorannya. Sedikit banyak aku berwibawa di sini.
Kamu angkuh banget ya baru datang dari kota. Ya, monggo. Tuh, banyak yang menyapa hormat terhadap aku, Fer. Untung ada aku. Kalau enggak kamu bagaikan nih pagar. Gak ada orang yang menyapa terhadap kamu. Kamu tahu nggak? Apa? Aku mau bilang sesuatu. Apa itu? Hari ini adalah hari terburuk aku. Siapa yang nanya? Aku cuma bilang Aku gak mau mendengar. karena ketemu sama orang seperti kamu yang nggak pernah dewasa dengan segi umurmu yang sudah dewasa. Udahlah, kalau aku tetap di sini, aku akan ikutan gila seperti diri kamu. Aku lebih mending pergi aja dari sini. Lebih baik gila harta daripada hilang kehormatan. Lebih Jelas. baik jadi orang kaya daripada susah mencari uang. Kamu Bodoh. bilang hilang kehormatan. Kehormatan apa yang kamu sebutkan itu? Aku mempunyai kehormatan karena ayahku mempunyai jabatan. Wah, bodoh kamu ya. Astagfirullah. Bilang hari ini hari apes, hari buruk. Wah, gak tahu sama saya. Badan besar, Fer. Perilakunya seperti itu. Kerja keluar kota, merantau. Ya, kebahagiaannya cuma merantau aja. Hasilnya gak ada. Kalau hasilnya ada ya siapa yang gak segan, yang gak hormat. Memang mulai turun-menurun dari kakek neneknya ya. Cuma omongannya tinggi, omongannya sombong. Banyak omong, bukti gak ada. Hah. Seakan-akan itu Fer, makan nasi dengan lauk yang lauknya itu hambar. Gak ada bumbu-bumbunya. Hidup gak ada bumbu ya gak enak. Cepet Rob. Di, badan aku ini berat, Di. Kamu sih jarang olahraga. Nih, perut kamu. Aku capek, Di. Mana air masih belum masuk mulai tadi. Romi, ini baru berapa kilometer? Berapa kilometer ini Romi, udah Adi. Kalian mau kemana? Enggak mau kemana. Hah? Mbak Vina habis boker ya? Enggak kok, aku tuh lagi dari sana tuh cari apel buat dimakan. Kirain habis boker, kan biasanya tempatnya di sini memang ya. Bener-bener ya. Sorry ya, aku tuh nggak pernah tuh boker-boker kayak gitu di sungai. Meskipun aku nih cewek desa, tapi aku tuh punya kamar mandi. Siapa tahu Mbak, kebelet ya. Aduh, nantinya kecipirin. Gimana nih? Ngomong-ngomong, kalian berdua nih mau kemana sih? Mama mau ke sawah. Ke sawah. Iya. Ke sawah. Sawah Mbak. Sawah. Oh, jadi sekarang sawah kalian itu banyak ya? Di sana ada, di sana ada, di sana juga ada. Kan sawah Adi di sana, Mbak. Iya. Sawah saya di sana, Mbak. Di sana Mbak. Di sana kalian itu kan juga bukan orang kaya di sini. Jadi sawah kalian itu cuma sepetak aja. Di sana ada. Kalau ngomong itu jangan nyadang-ada dong. Loh, tapi kan setidaknya kita itu mempunyai penghasilan lewat sawah kita ya. Bener, punya penghasilan. Kita makan yang nggak kurang. Ya, makanya juga serba kekurangan. Hidupnya juga kalian itu pas-pasan. Siapa sih yang nggak tahu sama kalian berdua kehidupannya di sini? Mbak Vina, mending kita itu cukup, mending kita masih bersyukur. Bener. Daripada Mbak udah dikasih lebih, udah dikasih ya cukup kaya lah ya. Tapi malah sombong seperti itu. Loh, aku tuh nggak sombong ya. Kalian tuh harusnya niru dong temen kalian. Si Ferry tuh, dia tuh udah kerja merantau di sana. Pasti dia tuh punya kerjaan yang lebih baik, punya harta yang banyak. Kalian itu ngapain masih kerja di sini? Jadi penunggu di desa ini. Aku tuh bangga ya punya pacar seperti Ferry. Dia itu mau bekerja keras, meskipun nggak di sini, tapi dia tuh di kota untuk hasil hidup yang lebih baik, yang lebih mapan, yang lebih tajir. Dia ngaku pacar si Ferry. Aku yakin si Ferry pacaran sama dia itu karena terpaksa. Karena Ferry tuh gak punya uang. Iya. Mulutnya. Jangan Mbak. Nggak punya apa? Karena Ferry tuh nggak punya uang. Sorry ya. Kalau Ferry itu emang terpaksa sama aku karena aku di sini itu sudah cantik. Ya itu derita teman kalian aja. Siapa suruh kan teman kalian itu pacaran sama aku? Mbak, ngomong-ngomong si Ferry keadaannya sekarang tuh gimana? Loh, keadaan si Ferry itu ya udah kaya sih.
dia tuh udah punya emas batangan. Kalian tuh gimana sih sebagai temennya yang baik kok nggak pernah tanya kabarnya si Ferry sendiri? Mbak, kita itu yakin, Mbak, kalau nanti misal si Ferry itu datang, kita itu bakalan diajak ke kota dan kita akan sukses juga. Bener. Kita akan Teman baik si Ferry. Nah. Lagian si Ferry nganggap kita ini sebagai keluarga, Mbak. keluarga, Mbak. Kita akan membuktikan kepada warga-warga di sini yang sering menghina kita dan sering mencela kita bahwasanya kita itu masih bisa sukses dan kita itu masih bisa kaya di desa ini. Bener. Contohnya seperti Mbak Vina. Iya. Apaan sih? Saya pastikan saya akan membeli mulut Mbak Vina itu. Bener. Oh ya udah, kalau emang kalian itu bisa membuktikan kalau kalian itu sukses, ya udah silakan beli aja tuh perkataan aku, mulut aku juga sekalian. Tapi terkecuali kalau kalian sukses. Kalau nggak sukses ya ada benernya sih omongan aku tadi. Kita harus semangat, Di. Nggak bisa jawab kan? Kita harus buktikan kepada perempuan ini kalau kita bisa kaya di desa ini, Di. Kalau nanti aku sudah kaya, aku pilih wanita yang cantik, jangan seperti Mbak Vina. Dia gak cantik kok. Memang gak cantik sih, tapi dia anggap di sini dia paling cantik di desa ini. Padahal kan biasa aja. Tuh lihat tuh, penampilannya aja katro. Ya. Ya udah Romi, kita jalan aja yuk, daripada ngeladenin dia. Udah, Mbak Vina. Penampilan aku yang katro apa penampilan kalian yang nggak bisa nyaingin aku? Coba deh kalian itu bandingin sama teman kalian yang namanya Ferry itu. Ganteng kan? Wah. Jadi aku Mas Ferry itu ganteng, aku bisa dapetin dia. Kenapa kita yang katro? Tuh lihat. Sendalnya warna biru. Biru. Celana warna hitam. Baju abu-abu. Bibir warna merah. Menciku bini. Kayak pelangi tuh, warna-warni. Coba-coba kalau aku nilai ya penampilan kalian nih lebih katro asli nih ya. Kenapa penampilan kita kan desa banget? Bener, gaul. Kita laki-laki kok. Jelek penampilannya tuh nggak masuk di kriteria aku. Mbak Vina jelek juga kok. Kalian yang jelek. Ya sudah Rom, kita pergi. Loh. Kok kabur sih? Belum selesai ngomong. Dari mana, Om? Oke, lanjut. Kenapa dia lari-lari? Ya nggak tahu saya mah. Karena mungkin ada kamu di sini lari. Kamu, Vin. Aku di sini juragan. Kamu jangan sok kecantikan di sini ya. Aku itu tidak tergoda sama sekali terhadap kamu, Vin. Jangan sok kecantikan di sini. Semenjak Oh, iya ya. ya itulah. Semenjak istri aku itu pergi meninggalkan aku pengen sendiri sekarang. Aduh juragan, jangan terlalu lama menutup hati ya juragan. Lagi pula kan saya ini ngomong baru kamu gitu kan nggak tahu kalau juragan ini sekarang lagi galau mikirin istrinya udah lama pergi. Harus cari Ngapain? istri baru juragan. Vin, aku itu tidak pernah galau, Vin. Ketimbang kamu ya, kamu mau kemana sekarang? Jangan sendirian di tempat sepi seperti ini. Nanti siapa yang capek? Ayahku, Vin. Kalau semisal ada apa-apa, pasti ayahku yang bekerja. Karena kamu itu termasuk warga ayahku. Iya juragan, saya itu lagi metik apel di sana. Juga ketemu sama Adi sama Romi. Juragan itu kan punya banyak lahan ya di sini. Masa mau sih bersaing sama Adi sama Romi? Katanya sekarang Adi sama Romi tuh lagi nambah sawah deh juragan. Di sana ada, di sana ada, di sana juga ada. Adi sama Romi itu kerja sama Pak Haji Talib. Oh gitu ya juragan. Iya, dia itu tidak punya sawah satu petak pun. Jadi kamu harus tahu itu supaya kamu itu tidak salah paham. Sudahlah, kamu lanjut jalan. Jangan sendirian di sini. Masih perawan-perawan seperti itu kamu sendirian. Nanti kalau kamu dibawa ke bawah gimana? Ih, juragan apaan sih? Ya juragan, meskipun juragan itu kaya, tapi kalau nggak punya istri sekarang juragan, aduh malu sama warganya juragan. Bin, aku pengen mencari istri yang soleha. Tahu kamu? Iya, soleha ya juragan. Iya, yang baik hatinya. Udah cepat sana pergi. Modelan kayak juragan cari istri yang soleha nggak bakalan dapet juragan. Siapa juga istri soleha yang mau sama juragan kayak gitu? Jelalatan. Enggak ngomong apa-apa juragan. Aduh, dinginnya hari ini ya. Angin sepoi-sepoi bikin aku itu pengen makan soto babat sama sate kambing. Ngapain Vina lurus ya? Katanya mau ke lahan buah apelnya, tapi lurus. Jadi penasaran aku. Tapi gak apa-apa lah. Biar hidup
dia yang ngejalanin. Aku itu jangan terlalu masuk ke dalam hidupnya dia, supaya aku itu bisa melupakan istriku. Apa ini udah bener ya? Tapi kata kantor emang bener desanya di sini. Tapi masa iya rumahnya Pak Ferry di desa kayak gini? Kenapa Pak Ferry nggak beli rumah di puncak aja ya? Kan jalannya enak, lurus. Kalau di pedesaan kayak gini kan aku jadi bolak-balik naik angkot, naik ojek. Mana jalannya susah banget lagi kayaknya ke depan tuh. Kalau bukan berkas penting, aku nggak bakal mau sampai nyusulin ke sini. Pak Ferry kemana ya? Dari tadi ditelepon gak diangkat-angkat. Apa aku nelpon orang kantor aja ya? Coba deh. Aduh, susah banget sinyal di sini. Gini nih kalau udah di kampung susah sinyalnya. Kalau aku nggak tanya-tanya sama orang di sini, aku bakalan bingung mau kemana. Aku kan baru pertama kali ke sini. Aku tanya ke siapa ya? Mana sepi banget lagi. Gimana nih mau hubungin Pak Ferry? Mana aku nggak tahu dari sini. Kayaknya ini sepi banget deh. Gimana ya? Susah banget lagi. Mbak, boleh tanya nggak, Mbak? Boleh, tanya apa ya, Mbak? Gini, Mbak. Saya itu dari kota, terus cari alamat, tapi saya nggak tahu alamatnya ini di mana. Ini alamatnya, Mbak. Mbak tahu nggak? Kamu nggak salah ya tanya alamat itu? Enggak kok, Mbak, bener. Emangnya kenapa ya, Mbak? Iya tahu sih. Tapi kamu ngapain tanya alamat itu? Oh, saya itu ada urusan sama Pak Ferry. Katanya rumahnya Pak Ferry ini di sini alamatnya. Kamu pacarnya Ferry ya? Bukan, Mbak. Bukan pacarnya Pak Ferry. Ya terus apa dong kamu tanya alamat itu kalau kamu nggak ada kepentingan sama yang namanya Ferry? Kalau kamu bukan pacarnya Ferry, kamu mau ngapain? Saya itu cuma ada kepentingan sama Pak Ferry, nggak ada maksud apa-apa kok, Mbak. Bukan pacar juga, bukan. Nggak ada, Ferry tuh nggak ada di sini ya. Mungkin kamu tuh salah alamat. Ferry itu lagi kerja ke luar kota. Bukan, Mbak. Mbak itu ngeyel banget ya. Saya itu udah bilang, saya itu bukan pacarnya Pak Ferry. Saya kesini itu ada tugas, ada urusan sama Pak Ferry. Kamu ya tanya-tanya Ferry sama aku, nggak tahu apa kalau aku ini pacarnya Ferry di sini. Lagi pula ya, kamu tuh nggak bisa apa cari alamat sendiri. Jangan tanya sama aku, banyak kok orang-orang di warga di sini. Serius selera Pak Ferry seperti ini? Apa? Apa mulut kamu ngomong? Serius selera Pak Ferry itu seperti Mbak. Pakai diulang lagi. Ya iyalah, aku ini pacarnya Ferry. Emangnya kenapa? Apa sih yang kurang dari aku? Lagi pula ya, Ferry itu udah lama jalin hubungan sama aku. Mau-mau aja kok. Setahu aku selera Pak Ferry itu lemah lembut, cantik, nggak suka marah-marah. Kok ini malah ketemu sama Bu Lampir? Ngomong apa mulut kamu? Enggak kok, saya nggak ngomong apa-apa. Saya tuh cuma heran, kok bisa Pak Ferry seleranya seperti Mbak? Loh, emangnya kenapa kalau selera Ferry itu seperti aku? Kamu itu ngomong seakan-akan kamu itu tahu semuanya ya, tahu tentang hal Ferry itu seperti apa, dan juga kamu tahu tentang wataknya Ferry itu seperti apa. Kamu ini emang bener-bener pacarnya Ferry ya? Mbak, saya itu udah bilang ya sama Mbak, saya itu mempunyai urusan kepada Pak Ferry. Kalau emang Mbak itu pacarnya Pak Ferry, ya udah. Saya cuma tanya aja kok sama Mbak. Saya itu ngomong baik-baik sama Mbak. Kok Mbak malah nyolot sih sama saya? Saya itu harus bilang berapa kali sih sama Mbak? Kalau saya itu bukan pacarnya Pak Ferry. Saya itu tanya alamat ini biar saya itu mudah mencari Pak Ferry. Ya udahlah, saya itu mau cari sendiri. Nggak penting juga tanya sama kamu, nggak dapat informasi apa-apa. Malah marah-marah. Ya udah, silahkan kalau emang kamu itu mau cari alamatnya Ferry sendiri, silahkan. Ya udah Mbak, terima kasih.
tadi tanya baik-baik, malah lebih nyolot daripada aku. Tapi aku penasaran ya, ngapain sih cari-cari Ferry? Karena aku tahu sendiri kalau Ferry itu udah lama nggak ada di desa ini. Bukannya cuma kerja ya, dia itu ternyata juga main wanita. Aku yakin banget tuh, dia itu bukan cuma tentang apa tadi ada kepentingan-kepentingan kayak gitu. Kalau emang ada kepentingan kenapa nggak bilang coba? Kan dia itu juga nggak bisa jawab. Jangan-jangan dia itu juga wanitanya si Ferry nih. Bener, kalau lelaki kayak gini, aku tuh harus kasih pelajaran, bukan cuma kerja malah main wanita lagi. Kalau tahu kayak gini, aku nggak bakalan tadi malam susah-susah nggak usah tidur nelpon mereka. Bener kan? Aku lupa, Fer. Bukan aku nggak mau jemput kamu. Aku itu lupa. Jadinya kalau orang pelupa itu kan memang sudah kepunyaan manusia, Fer. Tapi sifat pelupa kamu mensengsarakan orang lain. Bukan gitu, Fer. Bukan gitu apalagi aku jalan. Salah si Adi. Loh. Aku diajak ngobrol tadi di sawahnya dia. Terus sudah ingat mau jemput aku. Ingat Fer, tapi dia tadi malam cuma ngomongnya si Ferry mau pulang, nggak tahu kapan. Salahnya dia, Fer. Romi. Cuman aku lupa kalau kamu itu udah ada di bandara waktu itu yang mau bilang sama Adi. Kalau aku bilang sama Adi, yang jelas Adi tuh bisa ngingetin aku, Fer. Terus nggak ada niatan itu mau jemput aku sekarang? Loh, kan aku sampai sini itu mau jemput kamu, Fer. Kamu itu harus ngelihat perjuangan kita sampai di sini. Oh iya? Jemput aku jalan kaki kayak gini sama aja. Aku harus jalan kaki akan capek. Biasanya bawa motor kek atau pick up kek. Udahlah, aku mau pulang. Dih, kenapa kita gak bawa pick up kita ya? Salahnya kamu ini terlalu terburu-buru. Bukan terburu-buru, Di. Kenapa? Waktu kita itu sudah mepet. Kalau kita pulang, kita nggak bakalan ini. Fer. Kamu marah ya sama kita? Enggak, aku nggak marah. Cuma kesel aja. Aku bela-belain nelpon kamu itu tengah malam untuk jemput aku biar aku nggak capek. Namanya udah orang lupa, Fer. Nggak sengaja, Fer. Iya, Fer. Kita itu bukan niat ya nggak mau jemput ya. Bener. Kita itu mulai semalam itu sudah berniat untuk menjemput kamu. Terus? Dengan menyebut kamu yang sangat spesial gitu, Fer. Terus? Kita lupa ya. Lupa. Tadi ada kerjaan tadi pagi, Fer. Iya. Lupa, Fer. Yang cool. Oh ya, aku mau ke Vina. Vina. Mending nggak usah deh, Fer. Kenapa? Kan kamu lagi baru datang dari kota. Yang jelas kamu kecapean nih. Perut kamu sampai kempes, badan kamu jadi kurus seperti sekarang ini. Fer. Iya, Fer. Tadi kita ketemu sama Vina, Mbak Vina. Katanya lagi sibuk sekarang, nggak bisa ketemu sama siapapun. Dia mau ke kebun apel katanya. Apelnya udah sering kita curi. Kalian itu harus berubah. Jangan pernah mencuri, itu hal yang nggak baik. Nanti apel yang kalian curi dimakan oleh kalian, nanti apel itu jadi ulat belatung di dalam perut kalian. Mau kalian? Kita udah minta tadi. Nanti perut kalian itu busuk nanti. Fer, tapi kalau minta sama si Vina, yang jelas gak bakalan dikasih. Ya Pelitnya tahu udah. sendiri, Fer. Kalau nggak dikasih, lebih baik kalian diem. Waduh, prinsip kita tidak seperti itu, Fer. Kalau kita tidak dikasih siangnya, malamnya kita curi. Bener. Gitu, Kalau Fer. malam itu milik kita berdua. Udahlah, aku mau mandi. Ntar lagi aku mau ketemu sama si Vina. Ya udah, pick up aku sebentar lagi mau aku jemput. Buat apa? Katanya kamu mau keluar sama si Vina. Pakai mobil aku aja. Aku nggak mau keluar sama si Vina, tapi aku mau ke rumah si Vina. Pakai motor aku tuh ada di rumah, Fer. Nggak perlu ke rumah, Mas. Aku udah ada di sini. Vina, kamu kok tahu kalau aku udah pulang? Iya, iyalah aku tahu. Mas Ferry tuh jujur aja ya kalau Mas Ferry tuh menyimpan perempuan di belakang aku. Udahlah, Mas, nggak usah pura-pura. Betul. Dia, tuh kan. dia itu menyimpan perempuan. Dia itu selingkuh. Aduh. Ada empat wanita. Lima. Yang deket sama Ferry. Ngawur kalian ya. Vina, aku nggak pernah melakukan hal seperti itu, Vina. Nggak usah ngikutin dan percaya kata-kata mereka. Enggak, Mas, aku ini ngomong berdasarkan bukti. Tadi aku ketemu loh ya sama perempuan, dia itu cari Mas Ferry, tanya alamatnya Mas Ferry. Dan sekarang Mas Ferry pulang gak ngabarin aku. Dan terus Mas Ferry pulang itu
Ah Vina, kamu itu salah paham. Aku kalau sudah mencintai satu wanita, aku hanya satu wanita itu aja. Aku nggak pernah menyimpan wanita di belakang aku. Percayalah, kalau aku sudah mencintai satu wanita, hanya satu wanita itu yang akan aku cintai dengan hebatnya. Ya udahlah Mas, nggak usah pura-pura. Sana aja kamu tuh bareng wanita itu. Lagi pula ya kan Mas, Mas Ferry itu nggak ada hasilnya kerja di kota, sama aja tuh kayak teman-temannya yang di belakang, sama-sama miskin. Waduh. Apa Mas Ferry tuh masih bisa buktiin kan kalau Mas Ferry itu udah kaya kerja di sana? Mana? Mas Ferry tuh pulang nggak ada bukti apapun. Aku nggak ngeliat tuh harta yang dipamerkan Mas Ferry itu saat pulang kampung ke sini. Kamu mengharapkan harta aku aja bekerja di luar kota, bukan mengharapkan keselamatan aku bekerja di luar kota, kondisi aku bekerja dari luar kota. Iya. Ya terus ngapain aku juga ngarepin Mas Ferry itu kalau sudah selamat sampai di sini? Ya mungkin ada nilai plus, kayak ada nilai bonus buat aku. Kamu hanya peduli tentang itu, bukan tentang diri aku. Mas, yang namanya perempuan ya, itu pasti cari lelaki yang lebih menjamin kehidupannya. Lagi pula Mas Ferry itu apa sih gunanya kerja di sana? Cuma dapetin wanita itu, nggak dapetin kekayaan. Wanita apa yang kamu maksud, Vina? Dan aku sudah kecewa sama kamu ya. Kamu hanya mengharapkan uang berarti, bukan diri aku. Berarti selama ini kamu bersama aku hanya mengharapkan uang dari aku gitu. Ngapain juga ya Mas aku nungguin Mas Ferry kalau bukan karena aku tuh ngarepin uang dari Mas Ferry? Hah? Ngapain aku tanya? Lebih baik ya aku tuh ngejar Juragan Vero di sini, udah jelas dia itu banyak lahannya, punya kekayaan yang banyak. Ya udah, kalau kamu mau ngejar Juragan Vero, sana pergi, kejar dia. Dia itu kan kaya. Ayahnya bukan si Veronya. Iya, lebih baik daripada kamu. Kamu apanya yang kaya? Udah kaya. Kalau masalah ini aku nggak ikut campur ya. Benar, Fer. Mending kita pergi aja, Fer. Soalnya aku mau nurunin kelapa dulu, Fer. Aku mau nyangkul lagi, Fer. Permisi ya, Fer. Nanti kita ketemu di warung kopi tempat biasa ya. Assalamualaikum. Jam 3. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kejar aja Juragan Vero itu. Yang menurut kamu dia itu terbaik bagi kamu. Wah, itu dia Pak Ferry. Pak Ferry ada di sana. Oh ya udah, kalau emang itu keputusan kamu, lagi pula kan kamu itu menyimpan perempuan di belakang aku nih. Perempuan ini yang udah kamu simpan di belakang aku. Permisi Pak Ferry. Loh, Dina, sedang apa kamu di sini? Kamu nyusul saya? Iya Pak, saya itu menyusul Pak Ferry karena ada berkas yang harus ditandatangani Pak Ferry. Ini penting, Pak. Kenapa kamu nggak selesaikan waktu saya masih ada di sana? Karena ini juga selesainya mendadak Pak, jadi saya menyusul Pak Ferry ke sini. Kamu ini ya. Alasannya berkas, alasannya ada kepentingan pribadi, tapi nggak taunya dia itu perempuan kan. Pinter banget ya kalian itu menyembunyikan hubungan kalian. Oh, dia? Iya. Iya, dia memang adalah wanitaku. Kamu mau ngejar Juragan Vero? Sana pergi aja. Aku sama pacar aku aja ini. Dia itu lebih setia dari kamu. Dia itu lebih mementingin kesehatan aku, diri aku, bukan hanya karena uang. Kalau ke diri kamu hanya mentingin uang aja di otak kamu, ya kan? Sana pergi. Semoga bahagia ya. Aku emang mau pergi, tapi sebelum aku pergi ya, dan buat kamu ya, kamu tuh emang dasar ya perempuan suka perebut. Aku itu nggak peduli. Mas Ferry itu udah bilang suruh kamu itu pergi dari sini. Ya udah pergi aja. Ya aku emang mau pergi, lagi pula apa sih yang dibanggain dari Ferry? Ferry tuh nggak punya apa-apa, udah jelas loh. Pulang ke kampung ini nggak bawa harta bendanya dia, cuma yang dibawa itu dirinya dia sendiri. Terserah Mbak ya mau ngomong apa. Mas Ferry itu udah kaya ya di kota. Kamu aja yang nggak tahu. Ya aku nggak dikasih tahu ya, karena aku tuh nggak tahu. Ya udah ya, aku kasih tahu Mbak. Pak Ferry ini mempunyai hotel, mempunyai perusahaan 10 di kota, terus mempunyai resort, mempunyai restoran, pokoknya macam-macam deh. Dina, Itu ada buktinya nggak? kamu nggak usah menyebutkan dan memperinci semuanya terhadap dia. Karena dia itu hanya memandang uang dan harta. Kalau itu, bagi aku itu adalah titipan. Tapi kalau dia mau memilih juragan itu, ya silakan.
Tapi jangan menyesali karena kamu sudah salah memilih. Udahlah, aku tuh bingung. Sayang, kita masuk aja yuk. Maaf ya, kalau rumahku di kampung memang seperti ini. Masuk ya? Iya. Kamu silakan pergi aja. Sana. Sana. Sana pergi. Maaf ya, Pak. Ya, aku yang minta maaf. Karena kamu sudah mau bantu aku pura-pura jadi pacar aku. Padahal aku masih belum bilang kalau kamu harus jadi pacar pura-pura aku gitu. Ya, Pak. Saya aja kaget Pak Ferry tiba-tiba bilang saya itu pacar Pak Ferry. Ya. Ngomong, ini rumah Pak Ferry. Iya, ini adalah rumahku yang dulu. Ya, seperti inilah. Teduh banget ya, Pak, di sini. Nggak sama kayak di kota. Memang kalau di suasana kampung itu sangat enak dan nyaman. Makanya aku ingin pulang kampung untuk menikmati suasana itu. Karena aku jenuh bekerja terus di dalam kantor. Oh ya, coba saya lihat. Ini, Pak. Seharusnya kamu itu harus lebih prepare. Di saat aku masih ada di kantor, kamu itu harus siapkan semua berkas-berkasnya yang harus saya tanda tangi. Di saat aku ada di kantor, seharusnya kamu itu persiapkan semua berkas-berkas yang harus saya tanda tangani. Ya, Pak, saya minta maaf. Saya juga nggak tahu kalau Pak Ferry itu sekarang mau pulang ke kampung. Ya, maka dari itu, ini akibat kesalahan kamu sendiri dan merepotkan diri kamu sendiri menyusul saya ke sini. Oh ya, kamu tahu dari mana alamat rumah saya ada di sini? Saya itu bertanya kepada anak-anak yang di kantor, Pak. Katanya Pak Ferry rumahnya di sini. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Ferry nggak beli di Puncak aja rumah, Pak? Kan lebih deket dari kota. Kalau mau beli di Puncak ya iya saja, tapi ini adalah rumah pertamaku di sini dan banyak kenangan di sini bersama dengan keluargaku. Oh iya, aku sampai lupa untuk mempersilahkan kamu masuk. Masuk, Dina. Baik, Pak. Terima kasih. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.